Bermuamalah dengan mereka baik. Tafadhal, silakan. Bersosialisasi, bertetangga dengan mereka dengan baik, maka ini tidak mengapa. Tapi jangan sekali-kali membicarakan masalah agama, ya, terutama yang mereka memiliki kerancuan padanya. Kita tinggalkan, ya, kita jauhi, karena ini sangat sangat berbahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam suasana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan ini adalah pertemuan yang kedua kita untuk membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Kashfus Syubhat, yaitu menyingkap segala syubhat, ya, menyingkap kerancuan-kerancuan. Tentu tidak semua syubhat yang beliau bahas dalam kitab ini, hanya syubhat-syubhat yang muncul di masa beliau, yang marak di masa beliau. Itulah yang kemudian beliau bantah dengan tulisan-tulisan beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu pembahasan kita fokuskan untuk membahas tentang apa itu syubhat, ya, dan bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai syubhat itu, ya. Telah kita jelaskan bahwa syubhat itu adalah suatu yang rancu, yang muncul akibat iltibas bainal haq wal batil, karena kecampur adukan, ya, antara yang hak dan yang batil. Jadi inilah komposisi dari syubhat itu. Ada kebenaran dan kebatilan, lalu kemudian dicampur baur sehingga menjadi perkara yang syubhat, yang rancu, tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu. Nah ini merupakan perkara yang syubhat. Nah, kemudian bagaimana jikalau kita mendapati perkara yang syubhat seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat, petunjuk
kepada kita umat Islam agar menjauhkan diri kita dari perkara yang syubhat. Karena ketika kita bermain-main di area yang tidak jelas ini, di area yang syubhat ini, dikhawatirkan kita akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ya. Ketika beliau menjelaskan tentang halal dan haram, ya, beliau mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram pun sudah jelas. Ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya. Tapi ingat, di antara dua perkara yang sudah jelas tadi, antara halal yang haram, antara yang halal dan yang haram itu, di tengah-tengahnya ada perkara syubhat, perkara yang rancu, ya. Yaitu yang menjadi pembatas antara keduanya. Maka kita tidak boleh bermain-main di dekat lokasi tersebut, ya, di tempat yang syubhat tersebut. Beliau kemudian memberikan contoh agar mudah difahami oleh kita. Beliau mengatakan karra'i yar'a haulal hima. Seperti orang yang menggembala di batas tanah atau di batas lahan yang dia miliki. Ya. Jadi dia punya lahan, kemudian sebelahnya ada lahan milik orang lain. Tentu di masing-masing lahan tersebut ada garis tengah yang membedakan antara lahan dia dan lahannya orang lain. Nah, kemudian perkara yang syubhat itu beliau contohkan terjadi ketika seseorang menggembala di batas lahan yang dia miliki itu, di dekat garis pemisah antara lahan dia dan lahan orang lain. Ya. Yushiku ayyar ta'afihi, dikhawatirkan tiba-tiba gembalaannya itu nanti nyomot rumput atau makan rumput yang ada di sebelahnya. Nah, ini perkara yang syubhat, sehingga kita nggak tahu ini tadi yang dimakan oleh gembalaan kita ini makanan yang murni halal yang dia ambil dari tanah kita, atau jangan-jangan ada 1-2 rumput atau bahkan lebih yang miliknya orang lain yang kemudian dia makan. Kita nggak tahu. Ya. Itulah perkara yang syubhat. Maka ketika kita mendapati perkara yang syubhat seperti ini, yang rancu seperti ini, untuk menenangkan jiwa kita dan menyelamatkan agama kita, oleh Rasulullah SAW diberi resep. Famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinih. Orang yang menjauhkan diri dari syubhat, orang yang tidak bermain-main di kawasan yang rancu itu tadi, faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Sungguh dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Artinya jangan bermain-main di lokasi yang syubhat itu. Sudah menjauh aja, kita cari amannya. Toh yang halal itu masih banyak. Ngapain kita bermain-main di area yang syubhat itu? Ya. Beliau mengatakan, "Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Orang-orang yang gemar bermain-main di lokasi yang syubhat itu, maka dia mempunyai peluang untuk terjerumus kepada sesuatu yang haram. Gitu. Maka untuk menghindarkan diri kita dari perkara yang haram, sudah mending kita jauhi saja perkara-perkara yang syubhat. Pun demikian dalam perkara akidah dan lain sebagainya, dalam perkara ibadah. Ya. Kalau kemudian kita mendapati sesuatu pengetahuan tentang akidah misalkan, yang ternyata kita tidak pernah mendengar sebelumnya, baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun perkataan para sahabat. Ini nyeleneh, kita dengarkan ini nyeleneh. Walaupun mereka berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pemahamannya nyeleneh. Maka jangan kita bermain-main di situ. Jangan kita bermain-main di area itu. Sudah jauhi saja, ya, jauhi saja. Dan jangan coba-coba untuk latah meladeni syubhat ini. Ada orang yang membawa syubhat kepada kita, jangan kemudian kita latah untuk mendengarkan syubhatnya, atau jangan kemudian kita memancing orang tersebut untuk mengungkapkan syubhatnya di hadapan kita, atau mungkin bahkan kita merasa sanggup untuk mematahkan syubhatnya, akhirnya kita ajak dia berdebat dan lain sebagainya. Ini jangan main-main di area yang rancu ini. Lebih baik kita pergi. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama di masa lalu. Ya.
Orang-orang alim di masa lalu, para ulama di masa lalu, itu mereka menjauhi ahlus syubhat. Orang-orang yang mempunyai syubhat, kerancuan pemikiran mereka dalam perkara agama itu dijauhi. Tidak mau dekat-dekat, tidak mau duduk bareng. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, para salaf di masa lalu, mereka kalau bertatapan dengan ahlus syubhat, ya, itu mereka lebih baik memilih jalan yang lain, cari jalan muter, ya. Tidak mau berpapasan satu jalan dengan orang-orang yang memiliki syubhat. Kemarin kita telah jelaskan di antara contohnya, yaitu Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Ya. Imam Ibnu Sirin itu adalah imam dari kalangan tabi'in, ulama, ilmunya tidak main-main. Ya, bahkan beliau ini sangat dekat sekali dengan sumber ilmu, belajar langsung kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah diceritakan bahwa ada orang yang di otaknya itu terpengaruh pemahaman qadariyah, ya, tidak percaya dengan takdir. Ya. Dan kemudian orang ini menawarkan kepada Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, biarkan aku menyampaikan satu ayat kepadamu. Padahal yang mau disampaikan ini adalah ayat Al-Quran. Tapi Ibnu Sirin menolaknya. Ibnu Sirin menutup telinganya dan beliau mengatakan, kamu yang keluar, kamu yang pergi dari sini, atau saya yang pergi. Nggak diladeni sama sekali. Karena apa alasan mereka? Mereka mempunyai alasan bahwa syubhat itu, kalau sudah masuk di otak, itu pasti akan terngiang-ngiang terus. Sedangkan kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Hati kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Khawatirnya kalau syubhat itu sudah masuk ke kepala kita, kemudian terngiang-ngiang, kita tidak bisa mengeluarkan syubhat tersebut dari kepala kita sehingga kita akan hanyut dengan syubhat tersebut. Maka ini bahaya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan agama kita, sudah nggak usah dekat-dekat dengan mereka. Nggak usah dekat-dekat dengan ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Bermuamalah dengan mereka baik, tafadhal, silahkan bersosialisasi, bertetangga dengan mereka dengan baik, maka ini tidak mengapa. Tapi jangan sekali-kali membicarakan masalah agama, ya, terutama yang mereka memiliki kerancuan padanya. Kita tinggalkan, ya, kita jauhi, karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena syubhat ini banyak tersebar di kalangan masyarakat. Sedangkan tadi kita sudah membahas bahwa kalau ada orang yang mempunyai syubhat, kita diperintahkan untuk menjauh. Lalu apakah kemudian kita tidak boleh untuk membantah syubhat-syubhat yang ada ini? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, suatu ketika beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai imam, ya, bagaimana, apa pendapatmu, apakah kita boleh untuk beliau diberi pilihan, engkau pilih yang mana antara beribadah secara mandiri, ya, ataukah engkau membantah syubhat dari ahlul bid'ah? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau saya beribadah, ya, memfokuskan diri untuk beribadah, maka pahalanya akan kembali kepada saya, ya. Sedangkan kalau saya membantah syubhatnya ahlul bid'ah itu, maka kaum muslimin akan menerima manfaatnya dan mereka akan selamat dari syubhat-syubhat tersebut. Jadi manfaatnya itu jauh lebih besar ketika para ulama itu membantah syubhatnya ahlul bid'ah. Karena apa? Umat-umat yang lain kemudian akhirnya, umat Islam yang lain yang awam akhirnya bisa terselamatkan dari syubhat tersebut. Ya. Sehingga para ulama mengatakan boleh membantah syubhat, tapi dengan syarat yang ketat. Di antaranya harus orang yang berilmu. Tidak boleh kemudian para talibul ilm, ya, orang yang baru belajar agama kemudian coba-coba untuk
berjidal, berdebat dengan ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Kalau ada orang yang mengajak debat, katakan ya bahwa kita sudah menemukan keyakinan kita. Ya. Kalau Anda belum menemukan keyakinan Anda, maka silahkan cari keyakinan Anda sendiri. Jangan mengajak berdebat. Ya. Sudah, kita cukupkan fokus untuk menimba ilmu. Ya. Jangan, jadi belajar itu niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Jangan niat belajar supaya pinter debat. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Jadi kita fokus belajar ilmu agama itu tujuannya adalah supaya kita ini faham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama ini. Bukan belajar ilmu agama tujuannya supaya pinter debat. Ya. Tak belajar supaya saya bisa mendebat orang ini. Ya. Supaya saya jadi ahli dalam ilmu debat. Ini niat yang keliru. Niatkan belajar agama itu untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil dan lain sebagainya. Ya. Itu. Baik. Jadi ini merupakan pembahasan yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Jadi, kalau kita bisa menyimpulkan bahwa di kesempatan yang telah berlalu, pembahasan kita adalah pembahasan tentang pengertian syubhat dan sikap bagaimana cara kita menyikapi syubhat-syubhat tersebut apabila datang pada kehidupan kita. Sedangkan yang berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita masih akan membahas, atau kalau kita lihat secara umum di dalam kitab ini, kita ini masih belajar, masih berada pada tahap muqaddimah, belum masuk kepada syubhat-syubhat yang ada pada kitab ini. Ya. Namun pada pembahasan masalah muqaddimah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala telah menyebutkan beberapa macam ilmu. Ya. Di antaranya yang pertama adalah beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang tauhid, pengertiannya dan juga nanti pembagian-pembagiannya. Ya. Nah, itu insya Allah yang akan kita bahas pertama kali. Beliau ingin mengenalkan terlebih dahulu sebelum beliau membahas tentang syubhat-syubhat yang ada pada masa beliau. Terlebih dahulu beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Tauhid itu apa sih? Pengertiannya apa sih? Dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan kita bahas insya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita akan singgung sedikit tentang biografi dari penulis kitab ini, yaitu kitab Kasyfus Syubhat ini. Beliau adalah Syekhul Islam Al-Mujaddid, dijuluki sebagai Al-Mujaddid, pembaharu dalam Islam. Dan memang agama Islam ini disebutkan setiap 100 tahun itu akan, setiap satu dekade, satu abad itu akan ada mujaddid, ya, yang memperbaharui kembali, bukan memperbaharui agama, tapi mengembalikan agama ini kepada jalan yang benar. Ya. Karena perjalanannya waktu nanti akan begitu banyak kesesatan-kesesatan, syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah dan lain sebagainya, kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, setiap satu dekade nanti akan ada orang yang senantiasa memperbaharui dalam artian kembali memurnikan agama ini kepada jalan yang benar, kepada pemahaman-pemahaman yang benar. Nah, ini diantaranya para ulama menganggap bahwa Syekh ini adalah Al-Mujaddid. Karena dalamnya ilmu beliau, pengetahuan beliau, ya, dan keberanian beliau dalam mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan al-haq, ya, dan mengungkapkan tauhid. Ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang itu menganggap bahwa pembahasan masalah tauhid ini adalah pembahasan yang sangat sensitif, sehingga banyak orang itu yang tidak berani menyampaikannya secara terang-terangan. Karena apa? Banyak faktor. Karena takut dimusuhi, takut ditinggalkan orang, takut ditinggalkan jamaah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berupaya menyembunyikan yang hak ini, tidak ditampakkan, tidak disampaikan. Alasannya nanti ketika umat ini sudah baik dan lain sebagainya. Terus ditunda penyampaikan tauhid ini akhirnya tidak tersampaikan kepada umat. Ya. Tidak tersampaikan kepada umat. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ini termasuk salah satu imam yang lantang dan berani dalam menyampaikan dakwah tauhid ini. Beliau tidak mempunyai kepentingan apapun
terhadap duniawi, sehingga beliau tidak takut ditinggalkan orang, beliau tidak takut dicaci maki orang dalam menyampaikan yang hak. Ya, dan itulah seharusnya kita sebagai umat Islam, ya, terutama bagi dai. Hendaknya ketika menyampaikan al-haq, dia tidak mempunyai kepentingan duniawi, dia tidak takut kepada para pembenci, ya, dan kemudian dia tidak khawatir tidak mempunyai follower, ya. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang dai-dai yang kemudian khawatir tidak mempunyai followers atau khawatir followersnya itu hilang, ya, sehingga banyak kebenaran-kebenaran yang akhirnya ditutup-tutupi. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, salah satu al-mujaddid, orang yang begitu lantang dalam menyuarakan tauhid, dalam memurnikan agama Islam ini dari kemusyrikan-kemusyrikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada masa beliau pada saat itu. Kitab-kitabnya bisa kita lihat, ya, semua ilmu yang disampaikan itu disampaikan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah serta perkataan para ulama. Bukan karang-karangan, bukan pendapat saya enggak, tapi dibawakan dalil. Setiap beliau mengutarakan suatu pendapat pasti didasari dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Beliau bernama Muhammad, bapak beliau namanya adalah Abdul Wahhab, kakeknya namanya Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar, ya, bin Tamim, ya, dari Bani Tamim. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di kota yang bernama Uyainah di Madinah, ya. Ayahnya adalah seorang alim, ya, seorang ulama di masanya. Kakeknya seorang qadhi, ya, orang yang alim juga, ya, di Najd pada zamannya, pada masa itu. Beliau menghafal Al-Quran ketika usia beliau mencapai 10 tahun. 10 tahun sudah hafal Al-Quran, ya. Dan itu biasa, para ulama di masa lalu itu seperti itu. Mereka masih kecil-kecil sudah hafal Al-Quran, Masya Allah, ya. Sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau setelah menghafal Al-Quran memfokuskan dirinya untuk mempelajari ilmu fikih, ya. Kemudian ilmu balaghah, ilmu tafsir dan lain sebagainya, ya. Ilmu faraid, ya. dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhlah beliau menjadi ulama yang besar. Nah, kemudian beliau ini wafat pada tahun 1206 Hijriah. Pada tahun 1206 Hijriah. Beliau meninggalkan karya ilmiah yang begitu banyak dan cukup terkenal, terutama dalam masalah tauhid. Di antaranya yang barangkali yang terkenal di telinga kita adalah Kitabut Tauhid, ya. Kitabut Tauhid. Kitabnya kecil, tapi Masya Allah isinya sangat luas. Banyak para ulama yang kemudian mensyarah kitab tersebut, ya. Ada Fathul Majid dan lain sebagainya, menjadi syarah yang begitu tebal, ya. Dari kitab yang kecil tersebut disyarah menjadi kitab-kitab tulisan-tulisan karya ilmiah yang begitu tebal, yang banyak sekali manfaatnya dalam masalah tauhid. Wallahu alam, barangkali sudah pernah dibahas Kitabut Tauhid, pernah dipelajari. Kitab yang dasar yang seharusnya sudah dipelajari, ya, oleh kaum muslimin. Nah, itu sedikit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian kita akan membahas kitab ini dari syarah yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Beliau adalah ulama kontemporer, ya, yang salah satu ulama yang mensyarah kitab ini. Jadi nanti akan saya bacakan terlebih dahulu tentang matannya, baru kemudian kita baca penjelasan atau syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Kasyfus Syubhat ini, Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ibtada al-muallifu rahimahullahu taala kitabahu bil basmalati iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalah. Pengarang kitab ini memulai penulisannya dengan basmalah sebagai atau karena mengikuti penulisan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai penulisannya dengan bacaan basmalah. Waqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau memulai penulisannya ataupun ketika beliau menulis surat-surat dakwah beliau itu diawali dengan bacaan basmalah. Dan ini salah satu adab kita ketika kita menulis sesuatu yang baik, ya, maka kita mulai dengan bismillah. Kita mulai dengan basmalah. Iqtidaan bi kitabillah waqtidaan bi Rasulillah, mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif rahimallahu taala, pengarang kitab ini mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai engkau yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan suatu adab, ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, mengajak bicara orang lain, ya, ataupun kita dalam suasana seperti ini berdakwah dan lain sebagainya, mengisi kajian, jangan lupa untuk mendoakan lawan bicara kita, audiens kita, ya. Atau menulis sesuatu, maka kita selipkan ucapan doa bagi sang pembaca. Nah, ini yang dilakukan oleh penulis ini. I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai engkau yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, ya, para asatidz kita, ketika mereka menyampaikan ilmu, mereka akan menyelipkan doa ini, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itu semua adalah doa, ya. Itu semua adalah doa yang kalau kita resapi maknanya adalah, kata Syekh Al-Utsaimin, maknanya adalah afadallahu alaika min rahmatih, semoga Allah mencurahkan segala rahmatnya kepadamu, allati tahsulu biha ala matlubik wa tanju min mahdzurik, yang dengan rahmatnya tersebut engkau bisa mendapatkan sesuatu yang kau inginkan dan engkau bisa terselamatkan atau terhindarkan dari sesuatu yang kau waspadai. Ini makna sesungguhnya dari doa rahmat yang setiap kali diucapkan oleh asatidz kita, oleh para ulama, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan doa yang baik, ya. Kemudian pengarang kitab ini mengatakan, anna tauhid huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Ya, ini kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang tauhid, pengertian tauhid. Beliau mengatakan, anna tauhid, bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid itu adalah ifradullahi subhanahu bil ibadah. Ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini tauhid, ya. Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ibadah itu apa? Banyak. Ibadah itu bukan cuma sholat atau puasa saja, ya. Doa ibadah, ya. Istighatsah ibadah, isti'anah ibadah, ya. Itu semuanya adalah ibadah. Berkurban itu adalah ibadah. Sehingga semua hal yang dikategorikan sebagai ibadah itu tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid, ya. Kita baca syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, at-tauhidu lughatan, tauhid itu secara bahasa masdar wahada yuwahidu. Asal katanya dari wahada yuwahidu,
Diambil dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu. Ai ja'ala syai'a wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Menunggalkan sesuatu. Menunggalkan sesuatu. Wa hadza la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbatin. Menunggalkan sesuatu itu, jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Kita kalau mau menunggalkan sesuatu, mau menjadikan sesuatu itu tunggal, itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah an-nafyu, meniadakan. Sedangkan yang kedua itsbat, yaitu menetapkan. Meniadakan dan menetapkan apa? Nafyul hukmi amma siwal muhad wa itsbatuhu lahu. Ya. Yaitu meniadakan hukum selain objek yang hendak ditunggalkan, dan juga menetapkan objek tersebut sebagai sesuatu yang ditunggalkan. Misal gini, saya ingin, ini sebagai contoh saja supaya mempermudah pemahaman kita. Misalkan saya ingin menetapkan atau menunggalkan saya sebagai satu-satunya manusia, misal, ya. Atau gini deh, jangan manusia, botol ini, saya ingin menunggalkan botol ini. Afwan, ada mereknya nih. Saya ingin menunggalkan botol ini, ya. Caranya bagaimana? Ketika saya ingin menunggalkan botol ini, saya pertama harus meniadakan segala botol di muka bumi ini. Di muka bumi ini nggak ada botol, sama sekali nggak ada botol. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menetapkan objek yang hendak kita tunggalkan itu, kecuali satu ini. Ya. Di dunia ini nggak ada botol kecuali satu ini. Artinya, ya cuman satu-satunya ini doang botol ini. Ini syarat menunggalkan sesuatu. Ya. Karena kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, li'anna an-nafya wahdahu ta'dil. Karena kalau kita tidak menerapkan dua syarat ini, yaitu nafyu dan isbat secara bersamaan, misalkan kita hanya menerapkan an-nafyu saja, peniadaan saja, maka peniadaan terhadap suatu objek itu sama dengan menghapus objek tersebut. Tidak ada botol, ya sudah, nggak ada, hilang objek tersebut. Ya. Sedangkan al-itsbatu wahdahu, hanya menetapkan saja tanpa meniadakan objek yang lain, la yamna'ul musyarakah, tidak mencegah adanya persekutuan. Misalkan saya mengatakan ini botol, saya tetapkan ini botol, ya, ya betul ini botol memang, ya. Tapi apakah kemudian di dunia ini tidak ada botol selain ini? Ada. Ya. Jadi ketika kita hanya menetapkan saja tanpa menafikan, tanpa memberikan penafian, itu membuka peluang al-musyarakah, membuka peluang persyarikatan atau persekutuan. Saya manusia, ya memang betul saya manusia, tapi saya bukan satu-satunya manusia, banyak manusia yang lain. Berbeda kalau saya mengatakan tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali saya. Nah, ini berarti hanya menunggalkan saya sebagai satu-satunya manusia, ya, begitu maksudnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan famathalan la yatimmu lil insani tauhid, manusia itu tauhidnya tidak akan sempurna hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai dia bersaksi alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan. Ini kita maknakan secara bahasa, ya. Seorang itu tidak akan sempurna tauhidnya sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Artinya dia nafikan semua Tuhan di alam semesta ini, nggak ada Tuhan, ya. Ini an-nafyu, tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan, ya. Illallah, kecuali Allah. Nah, ini itsbat, ya. Setelah dia menafikan seluruh Tuhan, dia menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang ada. Artinya
Di alam semesta ini tidak ada Tuhan selain Allah. Fayanfi al-uluhiyata amma siwallah ta'ala wa yuthbituha lillahi wahdah. Dia menafikan seluruh sesembahan, seluruh Tuhan, ya, dan dia menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ini syarat tauhid, ya. Syarat dalam menunggalkan sesuatu. Jadi kalau kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pertama menafikan seluruh Tuhan. Makanya saya pernah melihat debatnya Syekh Didat, seorang ulama dari India yang berhasil karena jasanya ini banyak umat Kristen atau non muslim di muka bumi ini kemudian memeluk agama Islam. Karena pemikiran beliau yang cemerlang, ya, terhadap agama Islam ini. Beliau mengatakan, sebenarnya ketika itu beliau sedang debat dengan orang ateis. Orang ateis kan mereka tidak percaya Tuhan. Tuhan itu tidak ada, mereka mengatakan Tuhan itu nggak ada. Nah ini beliau mengatakan sesungguhnya orang ateis itu adalah orang yang paling dekat dengan Islam. Seandainya dia melakukan itsbat. Syarat pertama sudah dia lakukan. Dia mengatakan tidak ada Tuhan di alam semesta ini. Nah ini sudah syarat pertama itu dia sudah dapat. Tinggal ditambahi syarat yang kedua aja, yaitu itsbat. Sudah jadi Islam dia. Ya. Hanya saja dia tidak mau itsbat. Makanya untuk agar dia melakukan itsbat, melakukan penetapan itu butuh didakwai, diyakinkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dekat sekali dengan agama Islam. Beliau mengatakan demikian. Baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Tauhid itu secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu satu, menunggalkan sesuatu. Dan menunggalkan sesuatu itu butuh dengan dua syarat itu tadi, nafi dan itsbat. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sedangkan secara istilah, tauhid secara istilah adalah arrafal muallifu rahimahullahu ta'ala at-tauhid biqaulihi at-tauhidu huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa makna tauhid secara istilah itu adalah mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam hal beribadah. Nah ini, dalam hal beribadah. Ai an ta'budallaha wahdahu wa la tusyrik bihi syai'a. Yaitu engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan meniadakan segala bentuk persekutuan baginya, ya. Jadi harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, ya. Wa muradu Syekh rahimallahu taala at-tauhidul ladzi bu'itsatir rusul li tahqiqihi li'annahu huwallazi hasal al-ikhlal bihi wal khilal bainar rusuli wa umamihim, ya. Dan inilah yang dimaksudkan tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ketika beliau mengatakan tauhid, maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, ya. Karena tauhid inilah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya untuk disampaikan kepada umatnya, dan makna tauhid inilah yang kemudian memicu keretakan dan perselisihan antara para rasul dan umat-umatnya, ya, yaitu tauhid ibadah ini, ya. Tauhidul ibadah dikenal dengan tauhidul ibadah. Kenapa dikenal dengan tauhidul ibadah? Tauhid ibadah karena memang maknanya seperti itu, ya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, ya. Dan ini yang banyak diselewengkan oleh kaum musyrikin di masa lalu, ya, yang menyebabkan keretakan antara mereka, perselisihan antara para rasul dan umatnya itu adalah dalam masalah tauhid ibadah ini, ya, dalam masalah tauhid ibadah. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa hunaka ta'rifun a'am lit tauhid wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yukhtassu bihi. Ada makna yang lebih umum lagi dalam memaknai tauhid ini.
Yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dikhususkan baginya. Jadi Allah itu mempunyai kekhususan-kekhususan dalam bidang tertentu, dalam hal yang tertentu, ya, dalam bidang masing-masing, ya. Wa anwa'uhu thalathah, dan jenisnya ada 3. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekhususan-kekhususan dalam 3 hal. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah, tauhid itu artinya kan mengesahkan. Sebagaimana yang kita bahas tadi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ar-rububiyah pada masalah kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa? Wa huwa ifradullah taala bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, kemudian dalam hal kepemilikan, ya, atau penguasaan, dan juga mengesahkan Allah dalam hal pengaturan alam semesta ini, ya. Jadi tauhid rububiyah ini berkenaan dengan masalah penciptaan, kemudian penguasaan Allah terhadap alam semesta ini, dan juga pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Nah, barakallahu fikum. Adzan dulu. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar untuk menghabiskan pembahasan masalah tauhid rububiyah ini sedikit. Barakallahu. Kita lanjutkan tentang masalah tauhid rububiyah ini karena nanti pembahasannya jadi menggantung kalau tidak kita selesaikan, dan pertemuan kita berikutnya masih agak lama. Baik. Jadi jenis tauhid yang pertama atau kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tauhidkan, yang harus kita tunggalkan. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki itu semua. Hanya Allah lah yang memiliki itu semua, adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini maknanya adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini. Baik dari segi penciptaannya maupun pengaturannya. Itu harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang mampu melakukan itu, yang mampu memberi rizki, yang mampu menciptakan alam semesta ini dan juga mengatur alam semesta ini, ya. Dari berdasarkan berbagai macam dalil yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi tidak ada zat selain Allah. Kalau ada yang mengakui atau ada yang berpendapat bahwa ada pencipta selain Allah, ya, ada zat yang mampu menciptakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Ya, ini. Jadi ketika kita mencoba untuk membagi permasalahan ini, kita tidak sedang membagi zatnya Allah, zatnya Tuhan, tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap satu. Tapi ada kekhususan-kekhususan yang memang harus kita esahkan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang rububiyahnya, ya, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini, ya. Jadi harus kita yakini bahwa tidak ada zat yang mampu mencipta alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya masuk dalam kategori rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Wajib kita mengesahkan itu. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya ini, itu orang-orang musyrikin di masa lalu itu mereka yakin, ya. Nanti akan kita bahas ini.
Jadi orang-orang musyrikin di masa lalu itu mereka yakin kalau Allah yang menciptakan mereka, kalau Allah yang memberikan rizki, kalau Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dalil-dalilnya ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Tapi toh demikian, dengan keyakinan yang mereka miliki seperti itu, mereka tetap dikategorikan sebagai orang musyrik dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Nah, itu nanti akan kita bahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dengan baik sehingga tidak menjadi kerancuan bagi kita, ya. Dan barangkali nanti ada yang kurang difahami bisa ditanyakan di lain waktu. Jangan sekarang karena waktunya sudah habis. Baik, demikian barakallahu fikum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.